Baik saudara sekalian, kita akan lanjut kepada materi atau narasumber yang kedua, yaitu Dr. Diki Gadas. Silakan Pak Diki. Saya ke bagian materi untuk membahas tentang Wahyu pasal 20, teks paling utama dan teks satu-satunya yang bicara tentang kerajaan 1000 tahun di dalam seluruh Alkitab. Dan tadinya saya berencana untuk memberikan elaborasi eksegetikal tanpa bernada apologetik, membela pandangan tertentu, semata-mata mengobservasi teks itu secara eksegetikal, kemudian mempresentasikannya kepada saudara, kemudian kita akan menarik sejumlah kesimpulan. Tapi kemudian saya berubah pikiran untuk tidak menggunakan teknik itu di sini, karena saya mempertimbangkan bahwa diskusi tentang milenium ini telah berlangsung sangat lama, dan kalau saya sekadar mempresentasikan observasi eksegetikal tanpa memberikan penekanan apologetiknya, maka ini seperti yang satu bicara ke selatan, yang satu bicara ke utara, kemudian orang pulang dengan kebingungan. Jadi saya mengubah teknik itu, tetap nature-nya adalah eksegetikal, tetapi saya menggunakan pendekatan apologetik, apple to apple. Jadi saya akan mempresentasikan bagaimana pendekatan atau argumentasi eksegetikal dari kaum premil, termasuk di dalamnya dispensasionalis baik yang klasik maupun yang progresif, tentang Wahyu pasal 20, membangun argumentasi mereka mengenai kerajaan 1000 tahun. 3 argumen utama akan saya presentasikan. Kemudian 3 argumen itu, apple to apple, akan saya jawab juga secara eksegetikal. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran dari perspektif Amil, saya seorang penganut Amil, bagaimana membaca teks itu secara eksegetikal sebagai kontras, sebagai jawaban untuk pandangan dari saudara-saudara yang menganut premil. Nah, dengan segala hormat bagi saudara saya dan kolega saya Dr. Pangeran Manurung dan kawan-kawan yang lain di Asasi yang menganut pandangan yang berbeda dengan saya, dengan segala hormat saya minta permisi untuk mengajukan argumentasi yang berbeda tanpa kita harus membawa ini ke ranah personal. Di samping itu, saudara-saudara, saya ingin memulai presentasi ini dengan memperlihatkan 2 disclaimers. Pertama, diskusi tentang milenialisme. Pak Deki, sorry Pak Deki, bisa dibuka kamera Pak? Kamera bisa di on Pak, video. Oh, saya belum buka kamera. Iya, oke, sip. Bapak perlu lihat saya ganteng ya. Siap. Oke. Ya, 2 disclaimer. Pertama, diskusi ini adalah diskusi sekunder, artinya tidak ada satupun pengakuan iman Kristen, dan saya kira juga sulit menemukan ada gereja yang mencantumkan di pengakuan imannya bahwa saudara disebut Kristen atau tidak Kristen, akan masuk surga atau neraka, bergantung apakah saudara punya pemahaman yang benar, doktrin yang benar tentang kerajaan 1000 tahun. Jadi saya berharap kita menyarungkan semua pedang bidat, pedang heresi, pedang ajaran sesat di dalam konteks diskusi ini. Ini adalah diskusi internal, diskusi dalam rumah tangga, dan perbedaan pendapat semacam ini adalah sesuatu yang indah di dalam sebuah keluarga besar. Kedua, meskipun berbeda dalam artikulasi detail-detailnya, tapi sejauh yang saya ketahui, beragam pandangan milenial yang beredar di dalam kekristenan, kecuali mereka yang ada di kubu liberalisme, seperti yang tadi diindikasikan Pak Gracia Bello, beragam pendekatan atau pandangan milenial yang ada, pada dasarnya mengafirmasi pokok-pokok fundamental tentang eskatologi. Semua percaya Yesus pasti datang kembali. Nah, kalau orang tidak percaya Yesus pasti datang kembali, dia memang bidat. Tapi semua percaya Yesus pasti datang kembali. Kemudian semua percaya bahwa ketika Yesus datang kembali, seluruh janji Tuhan di dalam Alkitab bagi umat Allah akan dibawa kepada klimaks penggenapannya, dan akan ada penghakiman final bagi yang tidak percaya. Kemudian kita akan masuk ke dalam periode langit baru dan bumi baru. Jadi itu yang paling penting. Soal detail-detailnya, nature-nya, bagaimana terjadi, dan lain sebagainya, itulah yang menimbulkan perdebatan. Tapi pada dasarnya semua mengafirmasi pokok-pokok fundamental yang sama. Jadi saudara-saudara yang berbeda pandangan dengan saya, saudara adalah
saudara seiman saya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kalau saudara adalah orang Kristen sejati, maka kita pasti akan bertemu di surga terlepas dari pandangan eskatologi saudara, lebih khusus lagi pandangan saudara tentang milenium. Kemudian, ini adalah satu teks yang menarik karena di sini saya tidak perlu membuat pembedaan yang terlalu tajam tentang premil historis, dispensasionalis klasik, atau dispensasionalis progresif. Karena pada dasarnya, kalau saudara ikuti literatur-literatur mereka, baik yang premil historis atau dispensasionalis klasik maupun dispensasionalis progresif, menggunakan argumen yang sama untuk Wahyu pasal 20. Jadi tidak ada variasi yang membedakan pandangan-pandangan yang berbeda ini. Meskipun di dalam aspek-aspek lain, di dalam totalitas sistem eskatologi mereka, premil historis itu berbeda fundamental dengan dispensasionalis klasik, termasuk dispensasionalis klasik berbeda cukup fundamental juga dengan dispensasionalis progresif. Seperti yang tadi malam saya sudah kemukakan di dalam video Pratalkshow saya. Dan yang kedua, bagi saudara-saudara yang amil, jangan strawman. Karena sejauh ini saya melihat beberapa tanggapan awal pasca talkshow dari rekan-rekan kita yang premil kemarin, atau ada yang dispensasionalis kemarin, yang mempresentasikan gagasan seakan-akan kalau Wahyu pasal 20 bicara tentang kerajaan 1000 tahun, kalau itu simbolik, maka premil salah. Artinya orang itu premil atau tidak premil bergantung apakah Wahyu pasal 20 bicara tentang 1000 tahun itu simbolik atau literal. Itu simply salah. Karena di tangan saya sekarang itu ada satu buku ditulis oleh De Heer. Ini penafsir yang terkenal di Indonesia. Dia tulis buku berjudul Wahyu Yohanes. Dan kalau saudara baca tafsiran kitab Wahyunya, dia premil. Tapi mengawali tafsirannya terhadap Wahyu pasal 20, dia bilang begini, adalah tidak bijaksana untuk membaca kerajaan 1000 tahun di situ secara literal. Jadi dia menerima itu simbolik, tapi dia tetap premil. Artinya saudara tidak bisa bikin either or. Kalau figuratif, maka saudara bukan premil. Kalau simbolik, kalau literal, maka saudara premil. No, ada orang premil yang menerima itu simbolik, tapi dia tetap premil. Karena nature simbolik atau literal dari eskatologi premil itu tidak menentukan apakah dia premil atau tidak. Jadi jangan strawman. Nah, tadi malam saya sudah indikasikan bahwa fundamental dari eskatologi premil, termasuk juga dispensasionalis klasik, dispensasionalis progresif, fundamentalnya ada pada pembacaan sekuensial, pembacaan kronologis terhadap Wahyu pasal 20. Dan di dalam presentasi ini saya akan mempresentasikan 3 argumen utama mereka mengenai Wahyu pasal 20 yang mendukung pandangan premil mereka. Nah, saya tidak jelaskan lagi istilah-istilah ini. Saudara yang belum terlalu jelas silakan tonton video sesi Pratalkshow saya. Argumen yang pertama, kalau saudara baca Wahyu pasal 19, mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 21, saudara dapat gambaran tentang Yesus datang, mengendarai kuda, kemudian memakai jubah yang berlumuran darah, kemudian menggalang peperangan terakhir. Kemudian setelah itu, saudara membaca Wahyu pasal 20. Dengan kata lain, mereka mendapatkan indikasi bahwa dari segi sekuensinya, dari segi urutannya, dari segi kronologinya, kedatangan Yesus mendahului kerajaan 1000 tahun. Itu fundamentalnya. Begitu saudara rampas pembacaan sekuensial itu, mendadak premilenialisme tidak mempunyai dasar sama sekali untuk membaca premilenialisme di dalam Wahyu pasal 20. Jadi pembacaan kronologis itulah yang membuat mereka mendapatkan dasar dari Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 19 terjadi lebih dahulu sebelum peristiwa kerajaan 1000 tahun, setelah itu penghakiman terakhir, kemudian langit baru dan bumi baru di Wahyu pasal yang ke-22. Nah, saudara bisa lihat urutan sekuensinya pada bagan sederhana yang saya bikin di situ. Yesus datang kembali, kemudian kerajaan 1000 tahun, kemudian penghakiman terakhir, dan kerajaan 1000 tahun itu terjadi di bumi. Apakah literal atau simbolik?
itu bukan substansinya. Apakah benar-benar 1000 tahun atau itu satu periode yang lama yang genap, satu angka simbolik, itu tidak mempengaruhi premil. Karena yang paling penting di sini adalah Yesus datang duluan, kemudian terjadi kebangkitan pertama yang dibicarakan di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6, terutama ayat yang ke-5, kemudian kerajaan 1000 tahun, kemudian penghakiman terakhir dan langit baru, bumi baru. Nah, dari mana mereka mendapatkan indikator dari teksnya, indikator eksegetikal dari teksnya untuk percaya bahwa itu kronologis? Mereka dapatkan itu berdasarkan penggunaan kata kai eidon yang muncul di Wahyu pasal 20 ayat yang pertama, yang kalau diterjemahkan itu bisa dan aku melihat atau kemudian aku melihat. Jadi mereka membaca itu sebagai indikator sekuensi. Penganut premil, penafsir yang sangat terkenal di seri NICNT, Mounce, dia mengatakan bahwa penggunaan kai eidon di situ strongly implies a sequence of vision. Jadi sangat kuat mengindikasikan sebuah sekuensi visi. Jadi di pasal 19 terjadi lebih dahulu, kemudian baru pasal 20, 1000 tahun, kemudian langit baru dan bumi baru. Itu argumen yang pertama. Argumen yang kedua, kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ketiga, tentang setan diikat selama 1000 tahun, di sana saudara mendapati bahwa setan diikat supaya ia jangan menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Itu di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ketiga. Nah, argumen ini dimaksudkan untuk melawan pandangan Amil yang percaya bahwa masa 1000 tahun itu simbolik dan dimulai sejak inkarnasi, atau lebih teknis lagi sejak kebangkitan Yesus. Kemenangan Yesus melalui salib, kemudian kebangkitan. Nah, menurut mereka kalau memang itu benar, kenapa di dalam Wahyu pasal 12, kalau saudara baca di situ ketika setan dilemparkan ke bawah, itu dia masih mengadakan perlawanan terhadap orang-orang percaya, dan bahkan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4, setan disebut sebagai ilah zaman ini, penguasa zaman ini, penguasa dunia ini. Jadi kelihatannya bahwa setan masih aktif untuk penyesatannya terhadap bangsa-bangsa, tetapi di Wahyu pasal 20 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa pada masa 1000 tahun itu, setan itu dibatasi kekuasaannya sedemikian rupa, sehingga ia tidak lagi atau jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Jadi ini satu argumen yang baik. Satu argumen yang saudara bisa lihat masuk akalannya melawan pandangan amilenialisme berdasarkan observasi eksegetikal. Itu argumen yang kedua. Argumen yang ketiga, kalau saudara perhatikan di Wahyu pasal 4 ayat yang pasal 20 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5, itu bicara tentang para martir yang hidup kembali, mereka hidup kembali di ayat yang ke-4. Kemudian di ayat yang ke-5 menyebut itu sebagai he anastasis he prote, kebangkitan yang pertama. Nah, mereka percaya, orang-orang premil, apakah itu historis atau dispensasionalis klasik atau progresif, percaya bahwa terjadi kebangkitan pertama ketika Yesus datang. Kemudian orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama itu, dan itu adalah kebangkitan fisikal, kebangkitan tubuh, akan memerintah bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi mereka merasa mendapatkan dasar dari penggunaan istilah kebangkitan pertama di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-5. Nah, ini hanya catatan ringkas saja. Sudah ada studi yang sangat excellent dalam bidang perjanjian baru dari N.T. Wright, bukunya yang lebih tebal sekitar 600-an halaman tentang kebangkitan, The Resurrection of the Son of God. Dan N.T. Wright membuktikan penggunaan kata anastasis di dalam perjanjian baru always, selalu dan selalu bicara atau merujuk kepada kebangkitan tubuh. Itu argumen hasil observasi dari N.T. Wright di dalam buku tersebut. Yang menarik adalah begitu tiba di Wahyu pasal 20 ayat yang ke-4 sampai dengan
ayat yang ke-6, N.T. Wright bilang kecuali di dalam bagian ini bukan kebangkitan fisik. Dan orang-orang Premier bilang kamu tidak konsisten karena seluruh data tentang kata anastasis di dalam perjanjian baru itu harus berarti kebangkitan tubuh. Jadi apa alasannya sekarang satu-satunya teks yang kamu bilang itu bukan kebangkitan tubuh, melainkan kebangkitan spiritual adalah Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi saudara bisa lihat bahwa mereka punya dasar argumentasi yang baik. Dan ini saya mendorong saudara-saudara untuk kalau saudara mau berargumentasi, jangan cari argumennya yang paling lemah, tapi cari argumennya yang paling kuat. Dan 3 yang saya presentasikan di sini, saya kira inilah yang paling kuat mereka gunakan untuk membela secara eksegetikal pandangan 1000 tahun mereka dari Wahyu pasal yang ke-20. Jadi pembacaan sekuensial, kemudian tentang setan menyesatkan bangsa-bangsa, kemudian tentang first resurrection atau kebangkitan yang pertama. Nah, terhadap 3 argumen eksegetikal itu, sekarang saya akan memberikan argumen kontras terhadap 3 argumen tersebut. Sebelum saya mulai, saya ingin tegaskan begini. Kalau saudara perhatikan bagaimana skema eskatologi dari amilenialisme, ini skema yang sangat sederhana. Dan saya suka yang sederhana. Yesus datang kedua kali, terjadi kebangkitan tubuh, penghakiman terakhir, langit baru dan bumi baru. Sebagai sebuah peristiwa tunggal. Tidak demikian dalam skema eskatologi, baik itu premil historis, baik itu dispensasionalis klasik, maupun dispensasionalis progresif. Terlalu ribet dan terlalu rumit, dan orang harus bikin bagan-bagan yang sedemikian jelimet untuk bicara hanya tentang parusia. Jadi dari segi simplicity-nya, otak saya itu lebih mencerna dan lebih menerima klaim amilenialisme ketimbang klaim-klaim yang lain. Nah, tidak semua orang seperti saya yang suka simplicity semacam itu. Dan karena itu, sekarang mari perhatikan bagaimana saya mengemukakan 3 argumen kontras secara eksegetikal, menjawab 3 argumen eksegetikal dari premilenialisme yang tadi saya sudah presentasikan kepada saudara-saudara. Pertama, sebenarnya saudara tidak harus membaca Wahyu 19 dan Wahyu pasal 20 itu secara sekuensial. Saya akan mempresentasikan 6 argumen yang membuktikan bahwa pembacaan rekursif atau rekapitulatif. Rekursif itu berarti satu peristiwa itu dibahasakan dengan 2 atau 3 perspektif yang berbeda. Pembacaan rekapitulatif itu jauh lebih mewakili apa yang dimaksudkan Yohanes ketimbang pembacaan sekuensial. Termasuk saya akan membuktikan bahwa pembacaan sekuensial Wahyu 19 dan 20 itu akan berakhir dengan absurditas. Jadi saya akan mengungkapkan 6 observasi eksegetikal untuk poin yang pertama ini. Pertama, kita punya bukti yang kuat dari kitab Wahyu itu sendiri mengenai peristiwa-peristiwa yang sifatnya rekapitulatif. Dipresentasikan 2-3 kali, tapi sebenarnya bicara peristiwa yang sama. Misalnya kalau saudara baca tentang 7 meterai, kemudian 7 sangkakala di dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11. Kemudian 7 cawan murka Allah di dalam pasal 16. Kalau saudara tidak memperhatikan fitur-fitur simbolik dan bagaimana Yohanes mendistribusikan idenya di dalam teks-teks itu, saudara akan pikir bahwa itu adalah 3 seri judgment yang berbeda. Apakah sekarang sedang terjadi atau sudah terjadi atau nanti akan terjadi. Kalau saudara tidak perhatikan itu, fitur-fitur literernya, fitur-fitur simbolik dan kesimpulannya, saudara akan pikir itu 3 peristiwa yang berbeda. 3 set angka 7 bicara tentang 3 set peristiwa yang berbeda. Tapi sebenarnya tidak. Karena apa? Karena kalau saudara perhatikan 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, kalau saudara perhatikan itu, 7 cawan itu sebenarnya mengambil fitur-fitur dari 7 sangkakala, dan 7 sangkakala itu mengambil fitur-fitur dari 7 meterai.
Dan ketiga set angka 7 itu, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan itu, selalu diakhiri dengan final judgment. Selalu diakhiri dengan penghakiman terakhir. Itulah yang disebut dengan rekapitulasi. Jadi peristiwa yang sama, bicara tentang peristiwa yang sama, tapi disorot dengan ungkapan-ungkapan simbolik yang berbeda untuk menggarisbawahi penekanan-penekanan atau perspektif-perspektif yang berbeda yang memberikan suplemen kepada penggambaran akan peristiwa yang sama tersebut. Itu saya kira itu poin yang bahkan mereka yang menganut pandangan premil historis itu bisa melihat poin itu dan mereka melihat kemasuk akalan. Jadi kita punya bukti mengenai distribusi ide rekapitulatif di dalam kitab Wahyu, khususnya kalau saudara perhatikan 7 meterai, 7 sangkakala, kemudian 7 cawan di pasal 6 sampai 11, kemudian pasal 7 pasal yang ke-16. Kemudian yang kedua, ide rekapitulatif yang sama sebenarnya muncul di dalam pasal 19 dan pasal 20. Artinya pasal 19 dan pasal 20 itu secara eksegetikal, kalau saudara perhatikan observasinya, itu sulit untuk dibaca secara kronologis, secara sekuensial. Kenapa? Karena di pasal 19, Yohanes membuat alusi itu berarti rujukan tidak langsung, itu di dalam studi intertekstual itu istilah teknis. Rujukan tidak langsung membuat gema eko kepada penghakiman yang ada di pasal 38, pasal 39 kitab Yehezkiel. Itu di dalam pasal 19. Alusi yang sama muncul lagi di pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayat yang 10. Termasuk itu juga yang ada di pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayat 20 itu adalah peristiwa yang sama yang sudah dibicarakan di pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Jadi saudara perhatikan pasal 19, pasal 20 membuat alusi kepada 2 pasal di dalam kitab Yehezkiel. Dan kalau saudara baca buku tafsiran yang sangat baik menurut saya dari Daniel Block tentang kitab Yehezkiel di dalam seri NICOT, New International Commentary on the Old Testament, dia membuktikan bahwa 2 pasal itu 38 39 itu, sorry ada salah ketik di situ. 38 39 itu adalah bicara tentang peristiwa yang sama dari 2 perspektif yang berbeda. Jadi dari segi penggunaan alusi kepada 2 teks, 2 pasal di dalam perjanjian lama itu mengharuskan kesimpulan bahwa pasal 19, pasal 20 itu adalah presentasi rekapitulatif. Bicara tentang peristiwa yang sama, penghakiman terakhir yang sama, tapi disorot dari perspektif yang berbeda. Jadi saudara tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membaca itu secara sekuensial. Dan in case kalau itu belum cukup meyakinkan, rekapitulasi yang sama sebenarnya sudah muncul sejak pasal 16. Karena kalau saudara perhatikan tentang distribusi ide mengenai peperangan terakhir di dalam kitab Wahyu, itu muncul sebanyak 9 kali kata polemos itu. Di dalam 3 teks ini, pasal 16, pasal 19, pasal 20, hanya di dalam 3 teks itu yang kata polemos itu dipasangkan dengan definit artikelnya. Ton polemon. Definit artikel itu mengindikasikan rujukan kepada peperangan terakhir. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik deskripsi mengenai peperangan terakhir di dalam 3 pasal itu, 16, 19, dan 20, itu deskripsinya itu identik. Misalnya di pasal 16 ayat yang 18, mengumpulkan mereka guna berperang. Kemudian pasal 19 ayat 19, berkumpul untuk melakukan peperangan. Kemudian pasal 20 ayat 8, mengumpulkan mereka untuk berperang. Identik. Jadi menggunakan penggambaran yang identik, bicara tentang peperangan terakhir yang sama, tapi dipresentasikan secara berbeda dari perspektif yang berbeda. Kemudian, hal yang sama juga sebenarnya bukan hanya baru dilakukan di pasal 16, tapi saudara bisa geser ke belakang, ke pasal 12. Karena di dalam 2 teks itu, pasal 12, pasal 20, sebenarnya distribusi idenya itu sama. Setan itu dibatasi wilayah kekuasaannya dan dibatasi pengaruhnya.
Misalnya di pasal 12, saudara perhatikan begitu setan dilemparkan ke bumi, artinya dia tidak lagi punya akses ke surga. Dia tidak lagi punya kuasa untuk menuduh, menjadi accuser bagi orang-orang percaya. Setan dilemparkan ke bumi, dibatasi kekuasaan dan dibatasi waktunya. Karena dia sadar bahwa waktunya tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Dan meskipun dia aktif di bumi ini, mengadakan perlawanan terhadap orang-orang percaya. Tapi saudara perhatikan bahwa di dalam pasal 12 yang sama, penulis kitab Wahyu Yohanes memberikan jaminan bahwa orang-orang percaya itu bisa mengalahkan setan dan persebaran Injil tetap dilakukan. Dan orang-orang percaya itu dipelihara selama 1230 hari. Itu kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Artinya dua teks ini bicara tentang ide yang sama. Setan dibatasi kuasanya, setan dibatasi teritorinya, dan karena dia dibatasi kuasanya dan dibatasi teritorinya, maka dia tidak punya kuasa untuk menghambat pekabaran Injil. Itu idenya. Kemudian, itu yang tadi saya katakan, saudara akan sulit membaca Wahyu 19 pasal 19, pasal 20 secara sekuensial. Kenapa? Karena pasal 19 bicara tentang penghakiman terakhir. Jadi kekuatan antikristus itu hancur total. Itu saudara bisa baca di pasal 19 ayat 18 dan ayat yang ke-21. Tapi penekanan yang sama muncul lagi di pasal 20 ayat yang ke-8. Artinya kalau saudara membaca pasal 19 dan pasal 20 secara sekuensial, maka terjadi 2 kali penghancuran total di dalam 2 pasal itu terhadap kekuatan antikris. Sementara saudara tidak dapat indikasi di pasal 19 bahwa ada yang lolos dari penghakiman terakhir itu. Kemudian nanti mereka menggalang kekuatan, kemudian untuk melakukan peperangan berikutnya di dalam pasal 20 ayat yang ke-8. Jadi pengulangan semacam itu mengharuskan pembacaan rekapitulatif, bukan pembacaan sekuensial. Nah, sekarang tentang komentar Mounce mengenai Kai Eidon tadi, bahwa itu strongly implies sequence of vision. Saya kira Mounce strawman di sini, karena sekuensi visi itu tidak sama dengan sekuensi peristiwa. Itu istilah yang muncul berulang kali di dalam kitab Wahyu. Aku melihat, setelah ini aku melihat, dan aku melihat, dan aku melihat. Itu istilah yang muncul berulang kali di dalam kitab Wahyu. Dan justru istilah itu, kalau saudara mau argumentasi berdasarkan penggunaan Kai Eidon di situ, justru itu tidak menolong bagi posisi premier. Kenapa tidak menolong? Khususnya untuk pembacaan literal terhadap Wahyu pasal 20, kerajaan 1000 tahun itu. Kenapa tidak menolong? Karena setiap kali Yohanes menggunakan kata Kai Eidon atau Metatauta Eidon di dalam kitab Wahyu, selalu yang dia lihat adalah gambaran-gambaran yang simbolik. Selalu yang dia lihat adalah gambaran-gambaran yang simbolik, bukan gambaran-gambaran yang literalistik. Jadi penggunaan kata Kai Eidon di situ tidak secara eksegetikal dan tidak secara logis mengharuskan kesimpulan bahwa 19 itu urutan kronologisnya adalah 20. Tidak harus. Karena itu hanya mengindikasikan sekuensi visi, artinya setelah aku lihat ini, aku lihat itu. Tapi itu tidak harus berarti bahwa visi yang dilihat oleh Yohanes sebelumnya adalah peristiwa secara kronologis terjadi sebelum visi yang berikutnya dilihat oleh Yohanes. Jadi menyamakan antara sekuensi visi dengan sekuensi peristiwa atau historical sequence itu merupakan satu pembacaan yang illogical ya, yang itu sesat pikir, itu logical fallacy. Termasuk justru penggunaan kata Kai Eidon di situ secara konsisten mengharuskan pembacaan simbolik terhadap apa yang dipresentasikan di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Kerajaan 1000 tahun di dalam pasal yang ke-20 secara eksegetikal, kalau saudara mau
konsisten membaca kitab Wahyu sebagai sebuah kitab apokaliptik, itu harus dibaca secara figuratif, secara simbolik. Jadi merujuk kepada K.I. Eidon itu tidak menolong atau tidak mengharuskan kesimpulan mengenai sekuensi urutan historikal peristiwa di pasal 19 dan pasal yang ke-20. Kemudian argumen tentang setan diikat, dibatasi kuasanya, kemudian dia tidak dapat lagi menyesatkan bangsa-bangsa, dan menurut mereka itu pasti baru akan terjadi di masa depan. Itu adalah argumen dari Premil yang dimaksudkan sebenarnya untuk membantah pandangan dari amilenialisme. Nah, kesulitan dari argumen itu adalah begini. Imajeri tentang setan itu diikat, itu sebenarnya sudah digunakan oleh Yesus ketika Yesus datang ke bumi. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal 12 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Dan sebenarnya imajeri itu tentang strongman itu bukan hanya muncul di dalam Matius, tapi menjadi satu motif utama di dalam Injil Markus. Saudara yang ikuti Verbum Veritatis, saudara tahu bahwa saya punya satu seri tentang Yesus sebagai the divine warrior di dalam Injil Markus. Dan mulai dari pasal 1 dan seterusnya, itu presentasi tentang Yesus sebagai the divine warrior itu dikaitkan dengan motif strongman. Misalnya waktu Yesus datang untuk minta dibaptis di dalam Markus pasal 1, Yohanes bilang, dia yang lebih kuat dari aku. Jadi Yesus digambarkan sebagai strongman di situ. Kemudian saudara masuk sampai di pasal yang ke-5, setan-setan itu, Yesus mengusir setan, kemudian mereka dilemparkan kemana? Ke dalam laut. Itu menginvok imajeri dari Firaun dan bala tentaranya di dalam perjanjian lama. Menggambarkan bahwa setan itu dikalahkan. Yesus lebih kuat dari setan. Setan diikat dan dia tidak berdaya berhadapan dengan Yesus. Yesus adalah the ultimate divine warrior yang dijanjikan di dalam Yesaya pasal 42 dan seterusnya. Di dalam teks-teks perjanjian lama menjanjikan bahwa di masa depan, di masa New Exodus yang baru, Yahweh akan datang sendiri berperang sebagai the ultimate divine warrior yang akan mengalahkan setan. Jadi imajeri tentang setan itu diikat dan dibatasi kekuasaannya, itu sudah digunakan oleh Yesus dan itu sudah terjadi sejak Yesus datang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menjawab argumen mereka bahwa kalau setan sudah diikat, bagaimana menjelaskan Wahyu pasal 20 yang mengatakan supaya ia tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa? Oh, gampang jawabnya. Karena kalau Yesus imajeri tentang setan itu diikat, dibatasi kekuasaannya, dan Yesus mengalahkan setan, Yesus sebagai the strong man yang sesungguhnya mengalahkan setan. Kalau itu benar, dan memang itu benar karena itu ada di dalam teks, dan saudara tidak dapat menolak itu secara eksegetikal, maka jawabannya harus, yang dimaksudkan di situ adalah merujuk kepada apa yang dilakukan, bagaimana Tuhan mewujudkan penebusannya pada era Kovenan Lama dan Kovenan Baru. Saudara tahu, semua orang sepakat, yang studi Alkitab sepakat. Pada era Kovenan Lama, Tuhan fokus kepada siapa? Kepada Israel. Nah, kalau Tuhan fokus kepada Israel, lalu bagaimana dengan bangsa-bangsa? Setan leluasa menyesatkan bangsa-bangsa pada era Kovenan Lama. Tapi ketika Yesus datang, setan dibelenggu, setan dikalahkan, dibatasi teritorinya, dibatasi kekuasaannya. Injil diberitakan. Dia tidak lagi leluasa untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Malah sebaliknya, melalui pemberitaan Injil dan penetrasi Injil, melalui penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus, Yesus menjanjikan, jadikan segala bangsa muridku. Artinya ada satu janji yang optimistik pada era Kovenan Baru,
karena Yesus telah mengalahkan setan, setan telah dibelenggu, maka Injil dapat diberitakan dan ada hope, ada harapan bahwa bangsa-bangsa akan bertobat. Bangsa-bangsa akan bertobat. Jadi Wahyu pasal 20 itu tidak harus bicara tentang satu peristiwa di masa depan di dalam kerajaan 1000 tahun yang entah literalistik atau simbolik dan terjadi pada yang terjadi di masa depan. Tidak harus, karena kita bisa menggunakan pembacaan lain yang juga bertanggung jawab dan yang juga valid secara eksegetikal untuk menjelaskan teks itu. Yang terakhir, tentang kebangkitan pertama. Ingat argumen Premil percaya bahwa waktu Yesus datang kedua kali sebelum masa 1000 tahun itu akan terjadi kebangkitan pertama. Orang-orang yang mati martir itu akan dibangkitkan, kemudian memerintah bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Dan mereka yang dispensasionalis percaya bahwa pada saat Yesus datang kedua kali, tahap yang pertama itu mereka yang masih hidup itu akan mengalami rapture, ya, akan mengalami pengangkatan. Nah, tadi Pak Gracia sudah bahas itu, saya tidak ke situ. Tapi kalau saudara perhatikan apa yang saya presentasikan di screen sekarang, saudara juga tidak harus membaca itu sebagai apa namanya, merujuk kepada kebangkitan pertama dalam skema eskatologi Premil. Di bawah tabel itu saya membuat rujukan kepada 2 artikel jurnal dari Profesor Klein. Yang pertama itu dia tulis artikel jurnal judulnya The First Resurrection, kemudian dia tulis kembali lagi tema itu juga dengan topik yang sama, reaffirmation, di dalam Westminster Theological Journal, ya. Jadi saudara bisa baca artikel itu. Tapi inti dari argumen dari Profesor Klein adalah yang dimaksudkan dengan apa namanya waktu Yohanes bicara tentang kebangkitan pertama di situ, saudara jangan lupa bahwa di dalam ayat yang ke-6 Wahyu pasal 20, Yohanes juga bicara tentang kematian yang kedua. Jadi kalau ada kematian yang kedua, mengimplikasikan ada kematian yang pertama. Kalau ada kebangkitan yang pertama, maka mengimplikasikan ada kebangkitan yang kedua. Itu secara implikasi. Nah, Profesor Klein berargumentasi bahwa kebangkitan pertama yang dimaksudkan di Wahyu pasal 20, ayat yang ke-5 di situ, itu bukan kebangkitan fisikal, tapi kebangkitan spiritual. Saudara mau bukti? Kitab Wahyu sendiri memberikan bukti. Salah satu teks yang tadi sudah dirujuk, diindikasikan juga oleh Pak Gracia. Kalau saudara baca Wahyu pasal 11 tentang 2 saksi itu, yang saya percaya adalah simbol dari gereja. 2 saksi itu dibunuh oleh binatang buas yang tiba-tiba muncul di pasal 8 itu. Kemudian di ayat 11 apa yang dikatakan di situ? Mereka hidup kembali. Mereka hidup kembali. Jadi mereka mengalami kebangkitan spiritual sebagai kebangkitan yang pertama, kemudian memerintah bersama-sama dengan Kristus di sorga, dan nanti pada saat Yesus datang kedua kali, mereka akan mengalami kebangkitan yang kedua, yaitu kebangkitan jasmani. Dan ini adalah satu paralel kontras yang sangat menarik. Paralel kontras yang sangat menarik. Orang-orang percaya mengalami kematian 1 kali, mengalami kebangkitan 2 kali. Kebangkitan pertama kebangkitan spiritual, dan kebangkitan kedua adalah kebangkitan jasmani. Orang-orang tidak percaya mengalami kematian 2 kali, mengalami kebangkitan 1 kali. Jadi ketika Yohanes bicara di pasal 6 tentang kematian kedua, itu bicara tentang kematian spiritual, artinya mereka dihukum secara kekal di dalam neraka. Dan kematian pertama adalah kematian yang jasmania. Jadi tidak harus secara eksegetikal, tidak harus saudara membaca Wahyu pasal 20 ayat yang ke-5 tentang kebangkitan pertama di situ merujuk kepada kebangkitan tubuh yang pertama. Orang-orang itu dibangkitkan tubuhnya, kemudian memerintah bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun. Saya kira sebagai penutup, ini adalah slide terakhir saya kira posisi amilenialisme konsisten dengan eskatologi perjanjian baru secara keseluruhan. Skema ini
Itu bahkan Eldon Led ya, yang penganut premil historis itu juga percaya skema ini. Dan saya kira tidak ada New Testament scholar yang dispute skema ini. Ini adalah eskatologi perjanjian baru. Jadi eskatologi ini, gambar ini sebenarnya merupakan revisi dari pandangan eskatologi apokaliptisisme di dalam Yudaisme intertestamental yang membagi sejarah itu hanya menjadi 2 tahap. Jadi begitu Mesias datang, maka langsung masuk masa keemasan. Nah, perjanjian baru membuat revisi itu. Tidak. Begitu Mesias datang, kerajaan Allah hadir di bumi, tapi pada saat yang sama, masa sekarang itu terus berlangsung. Jadi ada overlapping of the 2 ages. Nanti baru benar-benar berakhir present age itu, masa yang penuh kejahatan, air mata, kematian, penderitaan, kesulitan. Baru benar-benar terakhir ketika terjadi parusia. Dan hadirnya kerajaan Allah di bumi mempenetrasi sejarah sejak dari inkarnasi Kristus itu sampai kepada parusia ini. Itulah yang dimengerti oleh orang-orang reform atau orang-orang amil sebagai masa kerajaan 1000 tahun. Jadi posisi amillennialism, saudara mau tempatkan di dalam skema eskatologi perjanjian baru, dia fit dengan sangat well, cocok dengan skema eskatologi perjanjian baru. Saya kira saya sampai di situ. Nanti argumen-argumen lain saudara bisa tanyakan nanti dan kita bisa bahas nanti di dalam sesi tanya jawab. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan dengan segala hormat bagi saudara-saudara yang berbeda, semua yang tadi saya presentasikan itu tidak dimaksudkan secara personal. Tadi saudara dengar sendiri, saya fokus kepada argumen, saya tidak membahas tentang ini itu. Jadi saudara bisa pertimbangkan itu nanti setelah mengikuti sesi ini untuk menentukan posisi saudara itu mau ada di posisi yang mana. Saya kira saya sudah selesaikan tugas saya. Nanti kalau ada yang masih kurang atau perlu dipertajam, kita lakukan itu di sesi tanya jawab.